Hi everyone, welcome back to the project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kali ini aku bakal ngajak kalian time travel ke zaman medieval yang penuh drama, intrik, dan petualangan seru. So, siapin diri kalian buat ngerasain gimana rasanya hidup di era kastil megah, kesatria gagah, dan kehidupan sehari-hari yang jauh dari kata santuy. Penasaran seperti apa kisah di zaman medieval ini? Pastinya bikin mind blowing banget, so let's go kita bahas. Oke guys, sekarang kita bayangin kita lagi hidup di Eropa pada abad ke-5 sampai ke-15 Masehi. Dan itulah yang kita sebut sebagai abad pertengahan atau zaman medieval. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, Eropa mengalami masa transisi yang panjang guys. Kebayang gak sih hidup tanpa listrik, internet, atau bahkan kopi instan? Wifi macet aja rasanya HP udah mau dibanting ya. Apalagi ini berhari-hari, bertahun-tahun hidup tanpa listrik dan internet. Oh my god. Pokoknya di zaman ini semua serba manual dan penuh tantangan guys. Sekarang kita bayangin gimana tantangan yang terjadi pada zaman itu. Jadi sekitar 90% penduduk Eropa pada saat itu adalah petani guys. Mereka tinggal di rumah-rumah kecil yang biasanya hanya memiliki satu kamar. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka sering kali berbagi ruang dengan ternaknya mereka. Rumah-rumah ini dibangun dengan teknik wattle and daub, yaitu anyaman kayu yang dilapisi campuran tanah liat dan jerami. Kehidupan mereka keras, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Dan hiburan utama mereka adalah festival lokal atau pasar mingguan. Tapi jangan salah ya guys, meskipun hidup sederhana, musik adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka menikmati menyanyi dan memainkan alat musik seperti kecapi, harpa, dan perekam. Festival dan perayaan lokal menjadi ajang untuk bersosialisasi dan melepaskan penat setelah bekerja. Wah, kalau itu sih relate ya sama kehidupan kita sekarang. Capek kerja larinya ke musik. Banyak kok, rata-rata orang juga kayak gitu ya. Kalau udah capek kerja, dengerin musik adalah hal yang sangat menyenangkan. Bener gak guys? Nah, ada nih guys stereotip kalau orang-orang di zaman medieval itu jarang mandi dan jorok banget. Kalau aku hidup di zaman medieval, ini salah satu tantangan yang besar sih buat aku. Sebagian besar masyarakat Eropa pada saat itu jarang mandi ya guys. Bahkan kebiasaan mandinya itu musiman, hanya beberapa kali dalam setahun. What? Gila, mandi beberapa kali dalam setahun. Wow, itu semua karena fasilitas mandinya juga terbatas ya guys. Soalnya pada masa itu mandi dianggap sebagai kemewahan. Wow, karena biaya bahan bakar untuk manasin air dan juga fasilitasnya itu mahal katanya. Gila sih ini, aku tercengang banget tahu fakta ini guys. Nah, lagi satu, kenapa mereka tuh jadi kelihatannya jorok? Karena ada persepsi dan keyakinan bahwa mandi keseringan itu bisa mengganggu kesehatan. Pada saat itu ya, kalau sekarang mandinya jarang itu nggak recommended sih. Soalnya kan polusi udah ada di mana-mana ya. Karena diyakini bisa mengganggu kesehatan, jadi masyarakat menghindari mandi setiap hari guys. Sekali lagi ini pada saat zaman medieval ya. Kalian jangan ikutan kayak gitu ya. Sekarang udah beda era ini guys. Meskipun terkenal jorok, tapi mereka juga menerapkan kebersihan sebelum makan dan sesudah makan mereka tetap mencuci tangan guys. Dan lebih gongnya lagi, alkohol itu sering banget dikonsumsi di sana. Bahkan kayak minuman sehari-hari, air mineral gitu guys. Dan lebih kerennya lagi, masyarakat di sana nggak mabuk setiap hari padahal minum alkohol. Ya, itu semua karena kadar alkohol mereka lebih rendah daripada alkohol modern yang kita kenal ya guys ya. Intinya beda zaman, beda lagi ceritanya. Nah, sekarang aku mau ngenalin ke kalian salah satu tokoh yang badass banget di zaman medieval ini. Namanya Jan Žižka. Dia adalah panglima militer dari Bohemia yang gak pernah kalah dalam pertempuran. Gila, keren banget woy, gak pernah kalah. Dengan pasukan yang sering kalah jumlah dan persenjataan minim, Žižka tetap bisa menang berkat kecerdikan dan strategi jitu. Wah, dia ini bener-bener definisi let him cook yang sesungguhnya ya guys. Dan banyak juga yang mikir kalau abad pertengahan itu penuh kegelapan dan kebodohan. Tapi faktanya banyak inovasi dan perkembangan budaya pada saat itu guys. Misalnya pembangunan katedral megah, karya seni yang indah, dan perkembangan musik oleh tokoh seperti Giovanni da Firenze. Jadi nggak sepenuhnya might lah ya. Anyways, apakah kalian baru pernah dengar fakta yang menarik ini? Atau sebelumnya kalian udah pernah dengar guys? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar.
By the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas fakta menarik apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.